Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, perwakilan dari kelompok 3, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Guru Anak Usia Dini dan Perkembangan Media Pembelajaran Berbasis TIK. Di era ini, perkembangan teknologi di Indonesia sudahlah sangat pesat. Maka dari itu, banyak pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan manusia yang dapat terbantu oleh teknologi. Namun ternyata di sisi lain, banyak juga manusia yang masih enggan untuk menggunakan teknologi tersebut. Maka untuk itu, ini di awal makalah kami akan menyampaikan penyebab-penyebab mengapa orang terdorong untuk menggunakan teknologi dan penyebab mengapa orang enggan untuk menggunakan teknologi. Yang pertama, faktor penyebab manusia membutuhkan teknologi. Yang pertama yakni meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Efisiensi atau kepraktisan. Nah, dari teknologi itu sendiri sejatinya adalah diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Maka ketika pekerjaan kita dipermudah, tentunya kita akan bisa menyelesaikan kegiatan-kegiatan kita dengan cepat dan tepat. Kemudian produktivitas. Ketika kita dapat dengan teknologi teknologi dapat mempermudah pekerjaan kita, maka dari itu tentu saja pekerjaan kita akan cepat selesai dan kita dapat melanjutkan ke kegiatan selanjutnya atau pekerjaan selanjutnya. Atau bahkan dengan adanya teknologi, kita dapat melakukan 2-3 kegiatan sekaligus. Kemudian yang kedua yakni menunjang pekerjaan dan juga pembelajaran. Menunjang pekerjaan, misalkan saja seperti guru. Dengan adanya perkembangan teknologi, guru dapat lebih mudah untuk mengakses informasi-informasi perihal pendidikan atau menggunakan teknologi dalam model pembelajarannya. Kemudian menunjang pembelajaran. Nah, kalau misalkan dulu kita ingin belajar, kita harus ke perpustakaan dulu meminjam buku. Namun sekarang kita bisa mengakses seluruh materi kita hanya lewat smartphone pintar kita. Kemudian yang ketiga yakni meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, dengan bisanya kita mengakses seluruh informasi serta kita dapat berkomunikasi lancar dengan seluruh orang, maka tentu saja hidup kita akan menjadi lebih mudah dan juga lebih baik lagi. Kemudian yang keempat yakni mendukung pengambilan keputusan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ketika kita mudah untuk mengakses informasi, maka kita dapat memilih pertimbangan-pertimbangan agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Kemudian yang terakhir yakni salah satu kompetensi yang harus dipenuhi di berbagai pekerjaan, khususnya guru. Nah, untuk guru sendiri di sini sudah tertera dalam keputusan Menteri Pendidikan bahwa salah satu kompetensi profesional harus di dalamnya terdapat penguasaan di bidang IT. Kemudian selanjutnya, faktor penyebab manusia enggan menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi. Yang pertama di sini adalah teacher level barriers atau faktor internal dari diri sendirinya. Seperti mereka yang kurangnya waktu, seperti mereka yang kurang percaya diri, atau bahkan mereka yang menolak akan hal-hal baru. Itu bisa menjadi penyebab manusia enggan menggunakan teknologi atau enggan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian yang kedua, school level barriers atau ini bisa kita sebut dengan faktor eksternalnya. Yakni misalkan ya kurang edukasi, kurangnya tidak adanya pengaksesan untuk teknologi tersebut. Kemudian kami akan membahas tentang kesenjangan antara kompetensi guru dan penguasaan media TIK. Antara kompetensi guru dan penguasaan media TIK ini terletak jurang pemisah antara keduanya. Bisa dikatakan kompetensi guru adalah merupakan suatu keharusan, sedangkan penguasaan media TIK merupakan hambatan untuk mencapai kompetensi guru tersebut. Nah, mengapa terjadi kesenjangan antara kompetensi guru dan penguasaan TIK? Di sini, yang pertama, masih terjadinya kesenjangan antara guru senior dan guru fresh graduate.
Kalau guru senior itu sudah pasti mereka sudah mengetahui tentang prinsip-prinsip mengajar di lapangan yang sebenarnya itu bagaimana, cara-caranya itu bagaimana gitu. Namun kalau guru fresh graduate mungkin belum tentu memiliki prinsip-prinsip belajar yang sebenarnya di lapangan itu bagaimana. Namun mereka sudah memiliki model-model pembelajaran dengan yang menggunakan teknologi, dan juga menurut saya itu lebih dapat menarik perhatian siswanya. Dan antara keduanya ini masih ada kesenjangan. Kemudian yang kedua, masih banyaknya pola pengajaran konvensional, yakni pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, ini sering terjadi mungkin pada guru-guru senior yang memakai pola pengajaran konvensional atau berpusat pada guru, yakni guru berceramah dan murid hanya mendengarkan seperti itu. Dan menurut saya juga masih banyak guru-guru senior yang menggunakan metode itu. Kemudian yang ketiga, kurangnya kepedulian guru senior terkait adanya informasi berbasis iptek. Mungkin dalam sekolah itu sudah difasilitasi beberapa iptek, beberapa teknologi gitu ya. Namun guru-guru senior itu masih enggan untuk memakainya gitu dengan berbagai alasan gitu ya. Maka dari itu menjadi salah satu alasan kesenjangan antara kompetensi guru dan penguasaan media TIK. Kemudian, kami akan membahas tentang permasalahan dalam merencanakan dan menerapkan pembelajaran berbasis TIK. Ini ya seperti kayak hambatan gitu dalam ketika kita ingin mengimplementasikan media pembelajaran TIK tersebut ke dalam ranah pendidikan. Yang pertama, kurangnya dukungan. Kurangnya dukungan ini ada dukungan lahir dan juga dukungan batin ya. Kalau dukungan lahir bisa kita katakan seperti dukungan sarana prasarananya untuk pemenuhan bidang teknologinya. Dan dukungan batinnya itu seperti dukungan motivasi serta bimbingan-bimbingan maupun pelatihan-pelatihan untuk mengoperasikan teknologi, dan komunikasinya itu masih sangat kurang. Kemudian yang kedua, kurangnya kepercayaan, yakni kurangnya pengetahuan teknologi. Karena mereka yang masih enggan untuk menggunakan teknologi itu mereka rata-rata itu kurang mengetahui tentang teknologi, misalkan kayak cara pemakaiannya gimana, terus apa saja yang dibutuhkan itu mereka belum paham. Nah, kemudian ketika mereka belum paham, mereka akan takut untuk menggunakan teknologi tersebut. Bahkan ketika dalam pelatihan pun mereka takut ya, mereka lebih memilih untuk biar orang lain saja yang mengoperasikan seperti itu. Dan ketika mereka takut, itu kurang adanya motivasi. Tidak ada orang yang memotivasi dia. Ketika dia sudah takut, ya udah gitu, biar orang lain aja yang mengoperasikannya gitu. Tidak ada dorongan agar dia juga sama-sama belajar. Kemudian yang ketiga yakni kurangnya perlengkapan, yakni sarana prasarana di bidang IT. Mungkin dalam suatu lembaga pendidikan itu sudah ada sarana prasarananya di bidang IT-nya. Namun mungkin ada jumlahnya yang kurang ataupun standarnya tidak memenuhi gitu. Maka dari itu akhirnya tidak terpakai gitu sarana prasarananya. Baiklah, itu sedikit penjelasan makalah dari kelompok kami. Kami mohon maaf atas segala kekurangan kami. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi